Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian contoh untuk uji satu arah ataukah dua arah. Kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, ingin menganalisis apakah selisih keuntungan antara investasi deposito dengan investasi reksadana itu lebih besar dari 5%. Jadi kalau kita punya data keuntungan dari investasi deposito dengan keuntungan investasi reksadana, kemudian kita kurangkan nilainya apakah lebih besar daripada 5%. Nah, ini menggunakan uji satu arah atau dua arah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau ada kata kunci lebih besar, lebih kecil atau sebagainya, itu pasti yang uji satu arah. Kalau uji dua arah itu lebih ke ada atau tidak perubahan. Kemudian yang kedua, ingin menganalisis efektivitas kursus TOEFL dengan cara membandingkan nilai placement test. Di awal biasanya kan ada placement test pas kursus TOEFL. Lalu setelah kursus diadakan nilai post test. Nah, efektivitas kursus ini dinyatakan efektif jika nilai setelah kursus itu lebih besar daripada nilai placement test, kan gitu. Nah, jadi untuk poin yang kedua ini termasuk yang satu arah juga. Kenapa? Karena efektivitas kursus itu walaupun di sini tidak ada kata kunci lebih gitu, tapi kita harus mengidentifikasi sendiri ya. Kalau efektivitas berarti kita akan membandingkan before and after. Ini mirip dengan yang contoh efektivitas program diet, itu kan juga before and after. Nah, gitu. Kalau ada istilah efektivitas berarti juga yang satu arah. Kecuali kalau misalnya kasusnya sama, ingin menganalisis bagaimana kursus TOEFL, ada nggak sih misalnya istilahnya cuma seperti ini. Ingin menganalisis apakah peserta mengalami perubahan kemampuan pada pengerjaan nilai TOEFL. Nah, kalau istilahnya adakah perubahan, ada atau tidak berubah, itu berarti yang dua arah. Tuh. Oke, kemudian yang poin yang ketiga, ingin menganalisis apakah harga sembako di Indomaret lebih murah daripada Superindo. Ini langsung ya, karena ada kata-kata lebih murah, otomatis yang satu arah. Lalu yang keempat, efektivitas suatu program diet terhadap penurunan berat badan. Sama seperti yang poin yang kedua, kalau efektivitas berarti kita dikatakan efektif kalau ada penurunan berat badan. Ini adalah istilah penurunan. Ada istilah penurunan, kata kuncinya maka langsung yang satu arah. Jadi 4 poin ini semuanya termasuk uji hipotesis satu arah. Kemudian di sini kita akan bahas salah satu soal uji T1 sampel menggunakan probabilitas atau teori peluang Z. Ini berarti bukan uji T judulnya, tapi uji satu sampel menggunakan sebaran Z karena nanti diketahui standar deviasi populasi. Kalau yang uji T itu diketahuinya standar deviasi sampel. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Produksi mingguan pabrik suatu sirup mempunyai sebaran normal dengan rata-rata 200. Jadi mingguan, dalam satu minggu pabrik sirupnya memproduksi 200 botol sirup dengan standar deviasi 16. Jadi produksi mingguan ini tuh enggak selalu 200, tapi naik turun dengan standar deviasinya 16. Nah, menjelang lebaran, manajer HRD merekrut karyawan baru. Lalu manajer ini ingin mengetahui apakah ada perubahan pada produksi sirup setelah merekrut karyawan baru. Ini ceritanya nih pabriknya nggak pakai mesin canggih ya, tapi lebih ke bukan mesin tapi lebih ke orang ininya, produksinya, tergantung berapa orang yang ada. Maka dengan menambah karyawan baru diharapkan akan meningkatkan produksi sirup. Tuh.
berdasarkan data produksi sirup selama 50 minggu, jadi setelah ada karyawan baru, direkord data selama 50 minggu. Ternyata rata-rata produksi sirup itu adalah 203,5. Jadi dengan awalnya 200, dengan karyawan baru, ini nggak disebutkan ada berapa karyawan, maka ada peningkatan ini, rata-rata produksi sirupnya 203,5. Nah, manajer ini menganalisis menggunakan uji hipotesis dengan statistik bahwa apakah angka 203,5 ini memang signifikan lebih besar daripada 200. Kalau secara kita lihat mah 203,5 ini lebih tinggi daripada 200, tapi permasalahannya ini signifikan nggak sih gitu. Dengan menambah karyawan baru nih menguntungkan nggak? Menguntungkannya dilambangkan dengan apa? Dengan signifikansi peningkatan produksi ini. Jadi hipotesisnya yang kita ingin uji, apakah 203,5 ini lebih besar daripada 200. Nah, 216 ini dianggap sebagai data populasi. Jadi ini adalah mu dan 16 ini adalah standar deviasi populasi. Maka bisa disimpulkan ini adalah data populasi. Di sini mu sama dengan 200 dan sigma atau standar deviasi populasi adalah 16. Tadi di awal pernah disinggung sedikit bahwa rumus Z sama dengan X bar rata-rata sampel, yaitu ini 203,5 dikurangi mu dibagi dengan sigmanya 16 per akar dari N. N-nya apa? N-nya itu banyaknya observasi. Banyaknya observasi di sini apa? Perhatikan di sini. Di sini adalah produksi mingguan. Lalu di sini diketahui selama 50 minggu. Berarti N kecilnya adalah 50 minggu atau 50. Maka Z hitung atau nanti disebut sebagai statistik uji. Statistik uji ini adalah kalau di prosedur pengujian hipotesis itu di step ketiga ya. Nah, Z hitung atau nilai Z saja sama dengan X barnya adalah 203,5 dikurangi mu-nya adalah 200 dibagi dengan sigmanya adalah 16 dibagi akar 50. Nah, ini statistik ujinya. Ini nilainya sama dengan ini ya, ini udah dihitung. Nilainya 2,58. Z hitung sama dengan 2,58. Nah, kita runtut dulu dari awal. Prosedur pengujian hipotesis itu langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menentukan hipotesisnya. Null hipotesis atau H0 dan alternate hipotesis H1 atau ada juga yang menyebutkan HA atau HA, sama aja. Mau H0, kalau H0 lambangnya cuma H0. Kalau H1 tuh bisa hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Nah, H0-nya adalah mu. Kita ingin menguji apakah mu ini sama dengan 200, berarti kalau 200 berarti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan produksi sirup setelah ada karyawan baru. Nah, kalau H1-nya itu kebalikannya. Kalau H0-nya itu adalah mu sama dengan 200, maka H1-nya itu kebalikannya, yaitu tidak sama dengan. Nah, berarti kalau H1 ini kalau kita bikin kalimat secara awam, dia istilahnya adalah ada perubahan produksi sirup setelah karyawan baru. Nah, karena di sini tidak ada istilah lebih besar atau lebih kecil, maka ini termasuk ke dalam hipotesis satu arah atau dua arah. Hipotesis yang dua arah. Kita cek di soal tadi ada nggak? Ini seharusnya ada. Iya, ini udah ada. Nah, di soal ini ada kata kuncinya itu apakah ada perubahan. Karena apakah ada perubahan, maka kita menggunakan hipotesis yang
dua arah. Kalau misalnya pertanyaannya adalah manajer ingin mengetahui apakah setelah merekrut karyawan baru, produksi sirup ini lebih besar daripada 203,5, maka baru kita pakai yang satu arah. Nah, ini kata kuncinya ada perubahan, bukan ada kata-kata lebih besar atau lebih kecil, maka pakai yang hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah itu tandanya adalah nilai di H0 dan H1-nya ini adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian step yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi. Ini diketahui misalnya di soal bahwa tingkat signifikansi atau alfa ini sama dengan 1%, ini diketahui di soal. Lalu step yang ketiga menentukan tes statistik atau namanya statistik uji. Karena diketahui tadi itu adalah mu dan juga sigma populasi, maka kita pakai statistik uji Z atau Z hitung. Tadi sudah kita hitung nilainya 2,58. Menggunakan distribusi Z karena sigma atau standar deviasi populasi diketahui. Step yang keempat adalah apa? Menentukan nilai kritis. Nah, nilai kritisnya ini kita perlu, tadi saya mengatakan apa? Step yang keempat adalah menentukan nilai kritis dan daerah penolakan H0. Caranya gimana? Pertama kita gambar dulu distribusi normal, itu bentuknya seperti bel atau seperti lonceng. Kemudian karena dua arah, maka kita arsir yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini kita arsir. Nah, yang diarsir ini adalah wilayah penolakan H0. Kalau digambar di sini reject H0, penolak H0. Nah, kita ingin mengetahui nilai di sini tuh berapa ini, batasannya nilai itu. Caranya adalah dengan menggunakan tabel Z. Tabel Z ini capture-nya adalah sebagai berikut. Ini merupakan tabel Z. Nah, di sebelah kiri di sini ini nilai Z-nya. Lalu ini adalah nilai Z-nya. Kemudian ini juga nilai Z-nya. Cara bacanya adalah pertama kita tadi punya informasi bahwa kita sedang melakukan uji dua arah. Kita cuma butuh informasi ini. Ujinya satu arah atau dua arah dan alfanya berapa. Diketahui tadi ujinya dua arah, lalu alfanya sama dengan 1%. Nah, kalau uji dua arah, maka 1% ini kita bagi dua. 1% atau 0,01, alfa per 2 sama dengan 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005. Kita cari nilai di dalam tabel. Selain judul ini dan ini, kita cari nilai 0,005. Ternyata yang paling mendekati adalah yang di sini. Ada nilai 0,0049. Nah, maka ini ada 0,0051 sama 0,0049. Kita pilih yang lebih kecil daripada 0,05 agar 0,05-nya tercakup. Kalau kita pilih yang 0,0051, ini yang nilai yang ini justru nggak tercakup, maka kita pilih yang ini. Nah, lalu cara bacanya di sini kita proyeksikan nilai ini ke sumbu yang mendatar ke kiri sini. Nilainya adalah negatif 2,5. Lalu yang di sebelah atasnya di sini adalah 0,08. Berarti ini negatif 2,58. Negatif 2,5 lalu 8. Nah, ini adalah nilai kritis kita.
2,58 ini kita masukkan ke gambar yang tadi. Nah, di sini ini adalah nilainya negatif 2,58. Yang di sebelah kanan ini karena distribusi normal itu simetris, kiri sama kanan nilainya sama. Yang di sebelah kiri itu negatif, di sebelah kiri ini kalau kita kasih titik di sini tengah-tengahnya adalah nilainya 0, di sebelah kiri 0 adalah negatif, di sebelah kanannya positif gitu. Negatif 2,58, yang di sebelah sini adalah positif 2,58. Nah, kita sudah dapat wilayah penolakannya adalah terletak di kurang dari sekian dan lebih dari sekian. Lalu Z hitung kita tadi berapa? Z hitung kita adalah 1,55. Letaknya ada di sebelah mana 1,55? Letaknya di sebelah kiri 2,58 ya. Karena positif maka pasti di sebelah kanan nilai 0. Dan 1,55 itu kurang dari 2,58, berarti kira-kira di sini 1,55. Nah, apakah Z hitung kita terletak di wilayah penolakan H0? Tidak, dia di wilayah yang tidak diarsir. Yang nggak diarsir ini berarti wilayahnya do not reject H0. Maka, step yang kelima, kita menentukan keputusannya apa? Karena nilai Z hitung yaitu 1,55 ini di wilayah do not reject H0, di wilayah tidak tolak H0, maka keputusan kita adalah, decision kita adalah, keputusannya tidak menolak H0 atau H0 tidak ditolak gitu. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa karena H0-nya tidak ditolak, atau ini tadi kan Z hitungnya di wilayah tidak menolak H0, maka kita mengatakan kita belum cukup bukti. Tidak tolak H0 berarti tidak cukup bukti mengatakan bahwa rata-rata produksi sirup mengalami perubahan. Kita lihat lagi tadi H0-nya apa, H1-nya apa. H0 itu mu sama dengan 200, H1-nya mu-nya tidak sama dengan 200. Kita tidak menolak H0, berarti kita pilih yang H0. H0 itu apa? Mu-nya sama dengan 200, berarti nggak ada perubahan, karena ini sama dengan pas di awal kan. Diketahui tadi produksi mingguan sirup memiliki mu 200 dan standar deviasi 16. Berarti karena tidak menolak H0 maka tidak ada perubahan. Jadi setelah ada karyawan baru, banyaknya produksi sirup yang dihasilkan itu tidak berubah dibandingkan sama yang sebelum tadi. Tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata produksi sirup mengalami perubahan. Tidak cukup bukti untuk mengatakan H1 gitu, karena kita tidak menolak H0.